Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Haseko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang skisma. Apakah yang dimaksud dengan skisma? Saudaraku, di dalam sejarah gereja terjadi dua skisma besar. Di dalam bahasa Yunani, skisma artinya penyobekan. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah skisma timur yang terjadi pada tahun 1054. Pada tahun 1054 terjadilah skisma timur yang mengakibatkan terpisahnya gereja timur dan juga gereja barat. Gereja timur yang kemudian dikenal dengan gereja timur ortodoks yang dipimpin oleh Michael Kulularius, Patrik Konstantinopel. Sedangkan gereja barat yang tetap dikenal sebagai gereja Katolik dipimpin oleh Paus Leo ke-9. Walau skisma timur sering dihubungkan dengan dua nama, yaitu Photius dan juga Michael Kerularius, namun sebenarnya skisma timur terjadi karena akumulasi keadaan yang kurang harmonis antara gereja timur dengan gereja barat, atau yang disebut dengan gereja Roma atau Latin. Setelah Konsili Kalsedon pada tahun 451, memang terbentuk 5 patriark atau keuskupan, yaitu Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Namun kemudian Patriark Konstantinopel berkembang sangat kuat karena didukung dari Kaisar Konstantinopel. Maka terjadilah semacam gerakan yang membuat saingan terhadap tata suci Roma. Atas dukungan Kaisar, Paus tidak menyetujui hal ini. Maka terjadilah semacam gerakan untuk membuat saingan terhadap tata suci Roma atas dukungan Kaisar. Paus tidak menyetujui hal ini dan menyetujui gerakan Erastianisme yang menyerahkan hal-hal kepada Kaisar. Sebelum zaman Photius dan juga Cerularius telah terjadi skisma-skisma sebelumnya, walaupun telah disembuhkan, namun pengaruhnya memperlemah kesatuan. Kasus Photius pun sebenarnya dimulai oleh masalah pribadi Photius menjadi uskup Konstantinopel. Setelah uskup sebelumnya, yaitu Ignatius, diturunkan paksa oleh pihak kerajaan karena Ignatius menolak memberi komuni kepada Kaisar Bardas yang diketahui umum telah melakukan insest atau perkawinan saudara. Baik Ignatius dan Photius membawa kasus kepada Paus Nikolas I dan Paus memenangkan Ignatius. Dari kejadian ini berkembanglah sentimen anti-Paus di dalam diri Photius. Lalu Photius mengacu kepada penggunaan kata filike di dalam syahadat gereja barat dan menjadikannya sebagai alasan pemisahan diri, sama seperti Cerularius menganggap bahwa gereja barat telah salah dengan menggunakan roti tidak beragi sebagai hosti di dalam perayaan Ekaristi. Secara objektif dapat dilihat bahwa apa yang dianggap sebagai alasan pemisahan diri bukanlah merupakan permasalahan doktrin. Tentang beberapa hal ajaran yang dipermasalahkan oleh gereja-gereja timur, yaitu infabilitas Paus, Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda,
purgatorium, penghembusan Roh Kudus, dan mereka pun dapat mengacunya kepada ajaran para bapa gereja mereka sendiri yang sebenarnya juga sejalan dengan pengajaran gereja barat atau gereja Latin. Semoga akan ada saatnya kedua gereja ini, yaitu gereja Timur Ortodoks dan juga gereja Barat Katolik, dapat bersatu kembali. Ini merupakan doa kita bersama, saudaraku. Perlu juga diketahui, walaupun ada banyak gereja-gereja timur yang terhubung di dalam gereja Ortodoks, saat ini terdapat 22 gereja timur yang tergabung di dalam kesatuan penuh dengan gereja Katolik. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana dengan skisma barat yang terjadi pada tahun 1378 di masa kepemimpinan Paus Urban yang ke-6. Terjadi skisma barat dalam gereja Katolik sendiri. Skisma barat lebih merupakan kesalahpahaman antara para pemimpin gereja yang harus dibayar mahal selama 40 tahun untuk menentukan paus yang sesungguhnya. Skisma ini disebabkan oleh motif politik internal dan juga bukan karena ketidaksetujuan teologis. Di masa tersebut ada 2 orang yang bahkan kemudian 3 orang mengklaim dirinya sebagai paus yang berkedudukan di Roma, Avignon dan juga Pisa. Skisma barat diakhiri dengan Konsili Konstan yang terjadi pada tahun 1414 sampai dengan 1418 dengan terpilihnya Martin kelima sebagai paus pada tahun 1417. Saudaraku, demikian secara singkat yang dapat saya jelaskan mengenai skisma, yaitu skisma barat dan juga skisma timur. Yang mana di dalam bahasa Yunani, arti dari skisma ini adalah pengkoyakan atau pengsobekan, atau juga dalam arti yang sesungguhnya adalah memisahkan diri. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda dan menjadikan Anda sebagai seorang Katolik yang terus setia. Jika Anda merasakan channel ini bermanfaat, Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan juga memberkati banyak orang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.